Nah, ini view dari dalam keretanya. View pemandangannya laut. Keren kan? Ini tempe dari Indonesia ya. Tuh. Dari Bogor, Jawa Barat. Selamat siang minasan, balik lagi di video saya. Jadi ini ceritanya saya lagi di stasiun ya. Ini parkirannya. Stasiun di tempat saya itu parkirannya gratis. Nggak ada penjaganya pula. Jadi hari ini saya ceritanya mau ke Mihara, mau ke kota. Sebenarnya kan kemarin saya bilang nggak mau ke kota dulu ya, sebelum menelusuri semua desa-desa. Cuma ini urgent, saya harus belanja kebutuhan pokok karena kan udah habis. Jadi mau nggak mau saya harus ke Mihara. Saya harus belanja naik kereta, biasanya cuma naik sepeda. Jauh banget. Ini stasiun Seizaki. Nah, ini stasiunnya tuh nggak ada penjaganya. Jadi los pokoknya. Kalau yang sering nembak di sini bisa nih nembak. Jadi ini stasiunnya kayak yang nggak keurus, nggak ada penunggunya. Penunggunya nggak ada penjaganya. Tuh palang masuknya aja nggak ada tuh yang buat tiketnya. Ini buat ngetapnya. Ini jadwal keretanya sekarang jam 2:30. Ada lagi 2:30 nanti. Ini yang ke arah Mihara tuh, for Mihara ini. Nanti saya naik yang ini 2:30. Ini yang ke Kure, arah sebaliknya. Ini mesin penjual tiketnya. Tuh. Ini kalau buat isi ulang saldo yang pakai kartu. Ini buat yang beli karcis, karcis tiket. Untuk harganya lihat di sini. Kan saya mau ke Mihara ya. Mihara mana? Ini Mihara tuh. Mihara 240. Di sini saya pilih yang Kipu ya, Kipu Okauni yang bawah. Karena saya mau pilih tiketnya, nggak pakai kartu. Terus saya pilih tekan yang 240. Karena tadi yang ke Mihara kan 240 harganya. Terus ini masukin uang koinnya di sini. Saya masukin 300 ya, 300 yen. Nah, kita tunggu kartisnya keluar dari bawah sini. Lama ya. Nah, ini kartisnya udah keluar. 240. Ini harganya, harga tiketnya, karcisnya. Terus ini kembaliannya di bawah sini di dalam. Kembaliannya 60 yen. Karena kan tadi saya masukin 300 yen. Harganya 240 yen karcisnya. Jadi ini tempat parkiran stasiunnya. Nggak ada penjaganya. Nggak ada tiket. Nggak ada karcis buat parkir sepeda. Jadi benar-benar gratis. Mau berapa hari titipin stasiun juga gratis, nggak bayar. Kalau kebanyakan di stasiun-stasiun kan ada penjaganya kan, bayar. Mungkin karena ini posisinya di desa, di pelosok ya. Untuk palangnya juga nggak ada ya buat masukin tiketnya nih. Biasanya kan sebelum masuk stasiunnya ada palangnya buat masukin tiket. Jadi nanti tiketnya dibolongin. Ini kayak stasiun sama sekali nggak keurus. Nggak ada yang jagain, nggak ada palang pintunya. Palang pintu, nggak ada pintunya. Jadi bisa keluar masuk. Kalau yang niatnya jahat bisa keluar masuk seenaknya ya. Kalau istilahnya itu nembak.
Bangunannya juga benar-benar bangunan tua. Mentang-mentang di desa terpencil kayak gini ya stasiunnya ya. Nanti saya naik kereta dari arah sana tuh. Arah sana, arah Kure. Ke arah sana, Mihara. Terakhir keretanya di Mihara. Tuh, penyeberangannya pun pakai tangga. Jadi benar-benar beda jauh sama stasiun-stasiun di kota. Di stasiun sini nggak ada eskalator sama lift. Jadi kalau misalkan barang bawaannya banyak, apalagi bawa koper, ya mau nggak mau naik tangga kayak gini nih. Kalau malam juga kayaknya gelap banget ini. Bangunannya udah usang. Untuk dinding-dinding bangunannya pun masih pakai kayak semacam triplek ya. Udah mengelupas semua. Jadi emang benar-benar nggak kerawat atau nggak keurus. Keretanya masih berapa menit lagi? 10 menitan lagi dari arah sana ya. Keretanya datang. Ini keretanya telat ya. Tuh. 14.50, harusnya setengah 3. Tunggu. Ini saya udah di dalam kereta, cuma nggak boleh ngerekam bagian dalam kereta, jadi saya ngerekam bagian luarnya aja. Pemandangan luar. Ini nanti view-nya keren, view-nya laut. 次は津波です。Attention please. The next stop is Tsunami. Thank you. Stasiun selanjutnya Tsunami katanya. Ada stasiun namanya Tsunami. Ah, itu tempat kerja saya tuh. Nah, itu tempat kerja saya tuh. Pabrik galangan kapal, guys. Nah, ini view dari dalam keretanya. View pemandangannya laut. Keren kan? Dari Hiroshima punya nih, bos. Sini keretanya masuk terowongan. Oh, ini keretanya nanjak, jalannya nanjak akhirnya. Di dalam kereta nggak boleh berisik ya. Wah. Ini keretanya sengaja pelan kayaknya, biar bisa lihat view laut. Jadi sama masinisnya sengaja dipelanin. Saya kurang paham.
ke Minasan. Jadi saya udah sampai di stasiun Mihara. Sekarang saya tinggal lanjut ke supermarketnya. Jalan kaki. Ini banyak siswa sekolah buat pada pulang sekolah. Saya baru pertama kali ke Mihara sini. Ini situasinya benar-benar udah perkotaan ya. Beda sama di tempat tinggal saya, kan desa banget. Banyak air mancur. Itu saya kebetulan ketemu dua teman saya di stasiun kereta api. Ini tempat penyewaan sepeda, rental sepeda. Rek rental sepeda, Cim. Rental sepeda, Rek. Kayu, emang arek. Orang kayak tahu kok kayak mau. Oh, beda. Sekarang saya mau jalan kaki ke supermarketnya. Saya baru pertama kali ke sini, jadi saya cuma bermodalkan ini Google Map. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Menurut Google Maps sih sekitar 10 menitan, 7 menit 10 menit. Jadi kondisinya berbanding terbalik ya sama di tempat tinggal saya. Kalau tempat tinggal saya kan memang benar-benar desa pelosok, nggak ada bangunan kayak gini, nggak ada ramai. Ini benar-benar kota. Jadi saya nyebrang lewat sini. Buat jalan kaki pegang HP nggak apa-apa, tapi kalau naik sepeda nggak diperbolehkan ya pegang HP tuh, nanti bisa kena denda. Kalau nggak salah saya pernah lewat sini pas waktu diantar sama orang perusahaan. Pas pertama kali datang ke sini diantar sama orang perusahaan, naik mobil buat belanja keperluan. Kalau nggak salah lewat sini. Jadi ini rutenya nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, sekitar 6 menitan lah sampai tempat belanjanya. Nah, ini mungkin orang-orang jualan di pinggir jalan. Mungkin harganya lebih murah dengan kondisi barang yang sama, kualitasnya, tapi ya mungkin harganya lebih murah. Ada anak kecil baru pulang sekolah. Anak-anak sekolah di Jepang itu jalan kaki ya. Kebanyakan jalan kaki sama naik sepeda. Kalau enggak naik kereta. Itu kayaknya masih SD. Saya nyebrang ini. Saya harus nyebrang salah jalan. Hari ini cuacanya sangat panas, Minasan, 33 derajat.
jam setengah 4 sore. Sebenarnya saya nggak ada rencana buat ke Mihara ya, buat ke kota. Cuma dikarenakan stok bahan makannya sudah habis, jadi mau nggak mau harus keluar jauh. Harus naik kereta, nunggu keretanya pun lama. Tadi kan telat setengah jam keretanya tuh. Harusnya setengah 3 datang jam 3. Ini ada Aeon Mall. Jadi di Jepang juga ada Aeon Mall ya. Ini di trotoar Jepang biasanya ada jalur kuning kayak gini sama jalur hijau. Itu khusus buat pejalan kaki sama pengendara sepeda. Jadi nggak ada kendaraan lain selain sepeda yang masuk ke trotoar. Minasan, saya sudah sampai di tempat belanjanya, supermarketnya. Tuh yang warna hijau merah. Namanya Every. Deket, lumayan deket sih itunya dari stasiun. Cuma 10 menitan lah. Nah ini tokonya, supermarketnya. Saya ambil dorongan sama keranjang. Sepi ya karena ini weekday bukan weekend. Nggak ada kangkung, kata teman saya di sini ada kangkung. Ternyata hoax. Saya mau beli apa bingung. Ini seledri. Beli seledri kan? Buat masak sayur sop. Saya juga mau beli tempe. Ini tempe dari Indonesia ya. Tuh. Dari Bogor, Jawa Barat. Jadi di Jepang juga ada tempe, jangan salah. Harganya berapa? 400, harganya 400 yen, 40 ribuan. Ya, saya mau beli ayam 2 kilo. Kalau ayam 2 kilo murah, cuma 1000 yen. Ini harganya ini harga sama pajak. Ayam 2 kilo dari Brazil.
Saya lanjut muter lagi. Beli telurnya jangan lupa, ini makanan wajib. Makanan wajib di akhir bulan, telur. Jadi ini menu penyelamat di akhir bulan. Oke guys, kita lanjut muter lagi. Jangan lupa mie cup udong buat ngemil. Ini apa, banyak macam-macam ramen, cuma harus hati-hati lihat komposisinya, harus benar-benar teliti. Jangan lupa beli kolnya buat bikin sayur sop, karena saya suka sayur sop. Harganya tuh 148 yen. Ada permen Kopiko guys. Ini permen Kopiko dari Indonesia asli. Ya, penjualannya sudah sampai Jepang ya. Ini yang cappuccino. Jadi selain ada tempe ada Kopiko juga ya. Saya baru tahu malah. Beli chicken biar praktis buat sarapan ya, nggak usah ribet-ribet, tinggal di range ya, di microwave maksudnya. Udah, kayaknya saya cuma belanja ini aja sih, ini langsung bayar ya, mau langsung pulang gitu. Oke minasan, jadi saya udah selesai bayar, sekarang tinggal packing. Jadi kalau di Jepang itu belanja kantong plastiknya bayar ya, kalau nggak mau bayar harus pakai tas ini, bawa tas sendiri dari rumah. Cuma kenapa saya bawa beli kantong plastik, karena saya beli ayam, takutnya nanti di perjalanan netes airnya. Jadi kan nanti kalau netes masuknya kantong plastik, baru saya masukin ke tas. Sekarang saya mau ini packing. Oke, saya sudah selesai belanjanya, sekarang tinggal OTW ke stasiun, mau langsung pulang. Karena hari ini panas banget, mau mampir juga malas rasanya. Jadi saya mau langsung pulang aja ke stasiun. Jadi kesimpulannya saya nggak bisa tiap hari belanja. Karena jaraknya yang cukup jauh dari toko supermarketnya, dan juga harus naik kereta, jadi effortnya bener-bener ya kalau mau belanja tuh. Jadi sekalinya belanja saya harus ini
sekalian gitu belanja yang banyak buat stok. Ya minimal maksimal lah 2 kali belanja sebulan, jadi biar nggak bolak-balik belanja. Ini anak-anak SD baru pada pulang sekolah, jalan kaki, nggak ada yang nganter ya, nggak boleh saya videoin. Jangan di videoin sembarangan. Jadi anak-anak sekolah di Jepang tuh meskipun SD dia berangkat sendiri, jalan kaki, nyebrang pun sendiri, nggak ada yang nyebrangin, karena ya memang pengendaranya juga sadar gitu ya, mengutamakan pejalan kaki dan penyeberang jalan. Saya udah balik ke stasiun Miharanya, jadi mau langsung pulang ke Apato. Di videonya sampai di sini ya. Nextnya saya mau, kayaknya saya ketagihan buat jalan-jalan di sekitaran Mihara sini. Jadi saya mau bikin video di kesana mungkin, atau kesana. Nantilah kalau ada libur lagi saya mau main-main lagi ke sini, bikin video di sini. Oke, sampai di sini videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.